YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 hal di tengah-tengah umatku yang di mana 4 hal ini termasuk ke dalam perkara-perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Yang dimaksud dengan perkara jahiliyah perlu sama-sama kita ketahui, maksud makna dari jahiliyah maknanya adalah menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi aturan Allah, wahyu Allah, itulah yang dimaksud dengan jahiliyah. Bukan maknanya kebodohan seperti yang difahami oleh sebagian kita pada saat hari ini. Karena pada saat itu masyarakat Arab mereka bukan orang-orang yang bodoh. Di antara mereka ada yang ahli syair. Di antara mereka juga ada orang-orang yang bahkan termasuk memiliki kemampuan untuk berinteraksi hubungan internasional seperti Abi Sufyan dan yang lainnya. Mereka bukan masyarakat yang bodoh. Tetapi karena mereka menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti aturan Allah, maka disebut dengan jahiliyah. Lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan tradisi mereka, sehingga sebab itulah mereka disebut jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka menyelisihi aturan Allah Rabbul Alamin. Yang pertama yang Rasul sebutkan bahwa ada 4 hal dari perkara jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum ditinggalkan, yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kehormatan dan kemuliaan orang tua. Berbangga-bangga dengan kedudukan dan ketinggian serta kehormatan orang tua. Sehingga sampai ada seorang penyair Arab yang sangat terkenal. Dia berkata, ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atka ya jarirul majami'u. Itulah bapak-bapak kami, itulah kakek-kakek kami yang hebat. Bisakah engkau mendatangkan yang seperti mereka pada saat ini, wahai Jarir? Jarir ini adalah lawan bicaranya penyair ini. Penyair ini namanya adalah Farazdak. Adakah engkau bisa mendatangkan yang seperti bapak saya, kakek saya, kemuliaannya, kehormatannya, kedudukannya? Ketika sedang di perkumpulan orang-orang hebat, maka bapak saya, kakek saya yang terdahulu pasti dihormati dan disegani. Hal ini masih saja terjadi. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena keimanan dan ketakwaannya,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan apakah dia orang Arab ataupun dia bukan orang Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati mantan budak seperti sahabat Bilal radhiyallahu an menjadi mulia karena keimanan dan ketakwaan. Sahabat Zaid bin Harithah mantan budak juga menjadi mulia karena keimanan dan ketakwaan. Bahkan tadi sahabat Bilal menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hal itu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bilal tanpa melihat latar belakangnya, dahulunya mantan budak, keturunannya, nasabnya dan seterusnya. Bahkan kalau kita periksa dan kita teliti dalam sejarah para tabi'in, kebanyakan para tabi'in tadinya mereka adalah mantan budaknya para sahabat. Ada Ikrimah, ada Mujahid, dan yang lainnya, bahkan termasuk Muhammad ibn Sirin rahimahumullahu jami'an. Yang kedua, at-ta'nu bil ansab, mencela nasab seseorang. Yang dimaksud mencela nasab seseorang ini ada di antara beberapa makna. Di antara maknanya adalah mencela orang tua daripada seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah laknati seseorang yang melaknati kedua orang tuanya. Datang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa mungkin ada seorang anak yang tega mencela orang tuanya sendiri, melaknati orang tuanya sendiri? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dia mencela orang tua temannya, yal'anu abar rajuli fayal'anu abahu awwalidayh. Dia mencela orang tua temannya tidak terima, maka dia pun akhirnya mencela orang tuanya, orang yang tersebut mencela tersebut. Maka akhirnya berarti dia mencela orang tuanya sendiri, karena dia telah menyebabkan orang tuanya dicela oleh orang lain. Ini termasuk juga perkara yang tidak dibenarkan. Kita tidak boleh apabila ada seseorang melakukan kesalahan, lalu kemudian kita lempar kesalahan itu kepada orang tuanya. Anaknya siapakah ini? Kok dia berbuat keburukan yang semisal seperti ini? Keburukan yang dia lakukan adalah tanggung jawabnya. Orang tuanya tidak ikut di dalamnya, kecuali orang tuanya mengajarinya. Lalu kemudian yang ketiga, termasuk perkara jahiliyah adalah al-istisqa'u bil anwa. Mereka beranggapan hujan itu turun karena posisi bintang tertentu. Sebagian para ulama mengatakan al-anwa maknanya adalah manazilul qamar, yaitu tempat beredarnya rembulan. Yang dalam perhitungan hijriah berarti itu pergantian bulan. Ketika bulan bergeser maka terjadi perubahan. Sebagian orang mengatakan orang Arab di zaman itu itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Tidak. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya dengan posisi bintang ataupun posisi bulan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan-awan yang mendung lagi gelap itu air yang berlimpah. Allah yang turunkan hujan. Dan mutlak itu Allah yang kendalikan. Tidak ada satu siapapun yang bisa mengendalikan dan menggantikannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa hal agar kita perhatikan ketika hujan turun. Di antaranya yang pertama, ketika melihat hujan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi manfaat bagi kami. Dan apabila hujan itu deras tak henti-hentinya, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini menjadi manfaat bagi kami. Jangan kau turunkan hujan ini menjadi musibah bagi kami. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di lembah-lembah, di bukit-bukit. Jangan sampai kemudian di pemukiman yang menyebabkan banjir dan kebinasaan. Ini yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan ketika hujan berhenti, kita diperintahkan untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adab yang harus kita jaga, sunnah yang juga harus kita jaga, tidak mencela hujan. Jangan kita hati merasa sempit dengan sebab turunnya hujan. Hujan lagi.
Karena hujan ini Allah turunkan penuh kebaikan, di antaranya untuk mensucikan diri kita, mensucikan pengaruh-pengaruh buruk, dampak-dampak buruk dan akses-akses buruk, termasuk juga menjadi bagus udara yang tadinya mungkin udaranya kotor dan tidak bersih, kemudian menjadi bersih sebab diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu alaikumul ma'a minas sama'i liyutahhirakum bih, dan Allah turunkan air hujan dari langit, maksudnya dari awan, agar mensucikan kalian, membersihkan kalian. Suratul Anfal ayat yang ke-11. Oleh karena itulah jamaah a'azzakumullah, apa yang Allah turunkan berupa hujan adalah kebaikan, dan apabila khawatir hujan itu mendatangkan keburukan, berdoalah seperti yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat a'azzakumullah, yang keempat dari perkara jahiliyah adalah an-niyahah, meratap, yaitu apabila ada seseorang dari anggota keluarga kita yang wafat, kita tidak boleh meratap. Menangis, meneteskan air mata diperkenankan, tetapi tidak boleh meratap dengan kita misalnya berteriak-teriak histeris, lalu kemudian menampar-nampar wajah pipi kita, lalu kemudian menyobek-nyobek pakaian kita, atau kemudian sebagian orang bahkan misalnya menjenggut rambutnya dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan niyahah, an-naihatu idza lam tatub min dhanbiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir' min jarb. Seseorang yang meratap, di hadisnya disebutkan wanita karena kebanyakan yang wanita, tetapi hadis ini bersifat umum bagi laki-laki juga. Yang meratap, dia belum bertobat dari perbuatan meratapnya, maka nanti pada hari kiamat dia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, dipakaikan pakaian dari ter seperti aspal yang panas lagi meleleh, lalu kemudian wadir'in min jarbin, dia seperti rompi tapi terbuat dari buduk hewan, seperti hewan yang dipenuhi dengan buduk kulitnya. Waliyadzubillah wa nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Dan termasuk juga bagian daripada meratap apa yang dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ini perkataan sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, salah seorang sahabat senior. Beliau katakan, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sina'atit ta'ami minan niyahah. Kami para sahabat menghukumi berkumpul-kumpul di rumah mayit yang dia bukan keluarga, sengaja berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah dikuburkannya mayit, lalu kemudian disuguhkan, dibuatkan makanan untuk mereka. Ini termasuk bagian daripada meratap. Ini dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Maka oleh karena itu, jamaah a'azzakumullah, hendaklah kita berusaha menghindari perbuatan meratap yang semisal seperti ini, karena ini adalah sesuatu yang disebutkan di dalam hadis tadi sebagai bagian dari perkara jahiliyah yang di umat ini masih sulit untuk meninggalkannya. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dari berbagai macam keburukan. Teman-teman, rekan-rekan kita yang sedang beraktivitas, bertugas di site ataupun di mana berada, dijaga oleh mereka, oleh Allah agama mereka, fisik mereka, tubuh mereka bisa kembali dalam keadaan tanpa kekurangan satu apapun, dan semua kaum muslimin semoga dijaga dari keburukan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at al musyrikin dammir diyarahum shattit shamlahum dha'if quwwatahum zalzal aqdamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ullatana ullata umuril muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim wahdihim ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.